dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang tertulis di Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Kita akan membacanya secara responsoria, yaitu Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Nanti ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Ayat kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya."
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Bersama-sama, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Saya akan membacakan beberapa poin penting warta jemaat di gereja kita ini, terutama untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Nama minggu ke-10 setelah Trinitatis dengan topik menjadi berkat di dalam Tuhan. Poin yang keempat, persembahan. Hari Minggu ini kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop, satu untuk Huria dan satu lagi amplop khusus untuk dana kegiatan Pesta Huria 2023.
Poin yang kelima, anak lahir. Rabu 9 Agustus 2023 di Padalarang, Bandung telah lahir seorang anak laki-laki kedua bagi keluarga Kristian Jahira Sutauru Marita Sari Boru Sitanggang. Alamat Perum Bumi Cempaka Asri Padalarang Blok E2 nomor 14 Jemaat Sektor 10 Pajajaran. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Poin yang ke-6, kebaktian penghiburan. Minggu 13 Agustus 2023 setelah ibadah minggu pukul 10, gereja akan melaksanakan ibadah penghiburan bagi keluarga Nyonya S. Pinayungan Boru Hutapea atas meninggalnya Nyonya S. Pinayungan Boru Hutapea beberapa waktu yang lalu. Jemaat Sektor 12 RAP diundang untuk menghadirinya. Poin yang ke-7, pendaftaran sakramen baptisan kudus. Minggu 20 Agustus 2023 di ibadah pukul 10 akan dilayankan sakramen baptisan kudus. Bagi jemaat yang ingin membawa anaknya untuk mengikuti sakramen baptisan kudus dapat mendaftarkan dengan membawa fotokopi akte lahir, akte menikah orang tua, kartu keluarga, dan surat pengantar dari Sintua Sektor ke kantor gereja. Poin yang ke-9, pada hari Minggu 20 Agustus 2023 di ibadah pukul 16.30 akan dilaksanakan pelantikan pengurus seksi remaja periode 2023-2024. Poin yang ke-10, kebaktian 2 bulanan. Senin 14 Agustus 2023 pukul 18.30 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah 2 bulanan bulan Agustus di gereja dengan tema Kemerdekaan Kristen, khotbah oleh Sintua GP Sirait dan liturgi Sintua Nyonya E. Pasaribu Buru Gultum. Poin yang ke-11, seksi kesehatan. Setelah ibadah pukul 7.30 bertempat di ruang kesehatan, seksi kesehatan melayani pemeriksaan kesehatan untuk tekanan darah dan kolesterol. Poin yang B-nya, setelah kebaktian pukul 9 sampai 11 bertempat di konseleri gereja akan Donik Sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah dapat mengikutinya. Poin yang ke-12, Partamianan Sektor, Jumat 18 Agustus 2023 pukul 19, Sektor RAAP akan mengadakan pertamian bulanan dengan tuan rumah keluarga CB Sipahutar Boru Siahan, tempat Jalan Kuningan nomor 5 nomor 29. Untuk sektor Cipaganti, tuan rumahnya adalah keluarga Nyonya Napitupulu Boru Simanjunta. Alamat rumah Jalan Sukagali Belakang nomor 84. Poin yang ke-13, tanggal 14 sampai 16 Agustus 2023 di HKBP Resort Purwakarta akan dilaksanakan Sinode Distrik 18 Japarteng Y. Yang mengikuti Sinode Distrik dari gereja kita adalah Pendeta Burhan Sianturi, Sintua Nyonya J. Sirait Boru Situmorang yang mewakili utusan Porhalado dan Insinyur M. Sirait sebagai utusan jemaat. Poin yang ke-14, Kamis 17 Agustus 2023 pukul 8 sampai 30, gereja kita akan melaksanakan kebaktian syukuran HUT Kemerdekaan RI ke-78 dengan tema Terus Melaju Bersama Indonesia Maju. Setelah ibadah akan dilanjutkan dengan upacara dan perayaan.
Panitia HUT ke-78 tahun dari seksi perempuan yaitu PSE RUT. Seluruh jemaat diharapkan mengikuti kebaktian dan perayaan tersebut. Poin yang 23, ucapan selamat ulang tahun bagi Amang Inang yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai 13 Agustus. Yang hadir di kebaktian pagi ini, jika ada, kami undang untuk berdiri. Baik, walaupun tidak ada, saya akan bacakan firman untuk yang berulang tahun, diambil dari Filipi 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai 13 Agustus. Tuhan memberkati. Yang terakhir, berita keuangan. Gereja kita menerima pendapatan selama seminggu ini untuk huria sebesar 8.652.470, untuk sentralisasi 9.934.210, untuk pembangunan 1.195.520, dan lain-lain 9.414.000 rupiah. Total menjadi 29.196.200. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk doa syafaat kita minggu ini. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih atas pagi yang luar biasa ini. Kami masih diperkenankan untuk datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau telah menyertai dan memberkati hidup kami selama seminggu yang telah kami lalui. Terima kasih atas berkat yang sudah kami peroleh, baik melalui pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami cintain ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai tingkatan yang terendah. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmah, sifat bijaksana, jujur, adil, dan juga sifat yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi keluarga dan saudara kami yang sedang sakit, baik yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun yang sedang pemulihan di rumah, antara lain Amang SR Sibarani, Amang C Hutajulu, Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, Nyonya Tampu Bolon Boru Sinaga, Nyonya S Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Sutauruk Boru Lumbang Tobi, Immanuel Silalahi, EU Tagalung, Nyonya L Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang A Manulang, Nyonya IRS L Tobing Boru Simanungkalit, Dimitri Sapiar Simangunsong, Nyonya P Manurung Boru Silaen, Sintua KM Panggabean, Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Amang JMPM Toga Torop, Nyonya Huta Barat Boru Siregar. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi mereka dengan kasih-Mu, berkatin obat-obatan yang mereka minum, agar mereka sembuh dan pulih hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan.
Kami juga mau berdoa untuk keluarga atau pasangan yang merindukan keturunan. Berikanlah mereka seorang anak, sehingga sukacita mereka semakin sempurna di dalam Engkau. Di masa penantian mereka, kiranya Engkau menuntun dan mempersiapkan diri mereka untuk layak menjadi orang tua dan merawat anak. Bapa kami yang surga, kami juga mau berdoa untuk semua kategorial yang ada di gereja ini, baik itu remaja, naposo, perempuan, ama, dan lansia, agar seluruh rencana kegiatan mereka dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah mereka program. Satukan semua orang yang terlibat di kategorial tersebut, sehingga mereka sehati sejalan untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang lagi mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya berkatin segala usaha-usaha mereka dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan dan pasangan hidup. Berikan pekerjaan dan pasangan hidup yang terbaik di waktu yang tepat sesuai yang sudah Engkau rencanakan ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk tempat ibadah minggu HKBP Lembang dan Sumedang. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan gereja ini, sehingga seluruh rencana yang telah dibuat dapat terrealisasi segera. Berkatin untuk pengadaan tanah, izin pembangunan, serta dana untuk pembangunan gereja tersebut. Hanya karena berkat dan kasih-Mu kami percaya rumah Tuhan akan didirikan di Lembang dan Sumedang. Bapa, kami juga berdoa untuk Amang Pendeta Pandalen Gultum yang akan menyampaikan firman-Mu di pagi ini. Kiranya apa yang nanti disampaikan Amang Pendeta akan membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Kini kita gerejanya telah sampai kepada minggu ke-10 setelah Trinitatis. Firman Tuhan akan menyapa kita hari ini dari Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayat 5. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kadang kita menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ini. Terkadang kita merasakan di mana Tuhan ketika saya menderita, ketika saya menghadapi berbagai persoalan. Perasaan demikian selalu ada bagi kita. Di mana Tuhan ketika saya berduka? Di mana Tuhan ketika saya gagal? Apakah masih ada Tuhan? Pertanyaan demikian selalu ada dalam kehidupan kita. Bukankah kira-kira demikian persoalan yang dihadapi oleh Yusuf hari ini? Dia yang dulunya merupakan kesayangan orang tuanya, Yakub. Dia harus meninggalkan orang tuanya. Dia harus meninggalkan sehariannya. Dia harus meninggalkan saudara-saudaranya. Dia terbuang ke tempat lain akibat dari ulah saudara-saudaranya sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yusuf kehilangan kesempatan bertemu dengan orang tuanya ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya. Berkhotbah tentang Yusuf ini tidak selesai hanya pasal 39. Kita harus melihat mulai dari awal bagaimana Yusuf hadir di tengah-tengah keluarga. Yusuf merupakan anak terakhir daripada Yakub, dari pasangan hidupnya Rahel. Dia lahir sejak Yakub telah tua. Maka Yakub menumpahkan kasih sayangnya kepada Yusuf, membedakan Yusuf dari keluarganya. Itu menjadi awal persoalan di tengah-tengah keluarga tersebut. Yakub melebihi kasih sayang kepada Yusuf, sehingga Yusuf yang selalu kerap kali menceritakan mimpi-mimpinya kepada saudara-saudaranya. Saya bermimpi gandum saya berdiri, maka gandum saudara-saudaraku tunduk menyembah saya. Sungguh luar biasa itu. Mulai dari situ ada kebencian bagi saudara-saudaranya. Saya bermimpi bulan dan bintang tunduk kepada saya. Iri hati di tengah-tengah keluarga menjadikan saudara-saudara Yusuf benci kepada dia. Bahkan ketika Yusuf disuruh orang tuanya Yakub melihat saudara-saudaranya yang menggembalakan kambing domba di Sikem. Dari Sikem mereka pergi ke Daton. Kesempatan dipergunakan oleh saudara-saudaranya untuk membunuh dia. Ada rencana untuk membunuh dia, tetapi digagalkan karena salah seorang saudaranya masih mencintai, sehingga dia dijatuhkan ke dalam sumur. Dari dalam sumur dia diangkat, dijual kepada pedagang saudagar saudara khalifah
yang datang dari Mesir, yang dikatakan pada suku Ismail. Jika saudara kita baca ayat 37, dikatakan di sana, Yusuf masih muda belia. Masih muda. Jadi harga budak waktu itu kira-kira 30 keping perak, maka dia dijual 20 keping perak. Kalau budak yang sudah dewasa, kira-kira 30 keping perak. Tak ubahnya seperti Yesus dijual oleh Yusuf, dijual oleh Judas Iskariot 30 keping perak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita lihat bagaimana Yusuf di tengah-tengah keluarga Potifar. Kita tidak mencari alasan berapa Yusuf dibeli oleh Potifar. Saudara-saudaranya menjual dia dengan harga 20 perak, maka Potifar membeli dia dari orang Ismail. Dalam ayat 1 dikatakan, adapun Yusuf dibawa ke rumah Potifar dan Potifar membeli dia. Tidak dikatakan di sana berapa yang harus dikeluarkan Potifar uang membeli Yusuf, tapi yang pasti Potifar untung dalam hal ini. Sejak saat itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, status Yusuf menjadi budak. Menjadi budak. Dia bagaikan barang dijual oleh saudara-saudaranya. Dia tidak mempunyai nilai lagi. Hidupnya tergantung kepada tuannya. Tapi apakah Yusuf menyesali keadaan tersebut? Tidak. Yusuf tidak pernah menyangka bahwa dia harus menjadi budak. Tidak. Dia tidak pernah pikirkan itu. Yang dia tahu bahwa dia adalah anak kesayangan orang tuanya. Dia tidak pernah tahu bagaimana dia akan menjadi budak. Tapi apa rahasia daripada Yusuf sehingga dia sampai saat itu. Bahkan dia di dalam cerita selanjutnya dia diangkat menjadi gubernur atau perdana menteri nomor 2 di negara Mesir. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita lihat beberapa entry point yang harus kita pelajari daripada kisah Yusuf ini. Pertama, dia adalah seorang yang selalu taat. Dia taat kepada orang tuanya. Ketaatan Yusuf, sekalipun itu membuahkan malapetaka bagi dia ketika dia dijual oleh saudaranya, tapi ketaatan Yusuf menjadi teladan bagi kita. Itu yang pertama kita lihat. Dia taat kepada orang tuanya. Apapun yang disuruh orang tuanya, pergi lihat saudaramu, dia pergi. Dia taat dan hormat kepada orang tuanya. Itu sungguh luar biasa dalam perjalanan Yusuf. Yang kedua, ada rahasia yang sungguh luar biasa jika kita baca ayat 2 nas ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Itu yang sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf menjadikan Yusuf menjadi pribadi yang sungguh berhasil dalam hidup ini. Tuhan ada bagi Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Maka dia menjadi pribadi yang tangguh. Sekalipun status dia menjadi budak, dia tidak menyesali dirinya menjadi budak. Sebab Tuhan ada bersama dia. Kalau istilah sekarang, dia bekerja dengan setulus hati. Tuhan ada menyertai dia. Tuhan hadir bagi dia. Budak yang dihargai. Sama seperti epistel tadi. Sebenarnya harga budak itu tidak ada. Tapi seorang letnan datang kepada Yesus. Hambaku, budakku dalam keadaan sakit. Sungguh luar biasa itu. Budak itu tidak ada harganya. Tapi sungguh luar biasa ketika Tuhan selalu menyertai Yusuf di dalam hidup ini. Nampaknya Tuhan tidak menyertai dia, tapi ternyata Tuhan menyertai dia. Kita juga bisa seperti itu, saudaraku. Saya katakan tadi ketika kita menghadapi kesulitan, nampaknya Tuhan tidak ada, ternyata Tuhan ada di situ. Nampaknya Tuhan meninggalkan kita, tidak. Tuhan ada di situ. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, demikian juga Tuhan senantiasa menyertai kita.
Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi Yusuf. Itu yang kita lihat pada ayat yang kedua. Mari kita perdalam dengan melihat ayat yang ketiga. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuatnya berhasil. Bagaimana mungkin? Potifar itu kan tidak mengenal Tuhan. Potifar tidak mengenal Tuhan. Potifar tidak mengenal ayahnya Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Dari mana dia tahu bahwa Tuhan menyertai Yusuf? Saudara harus menggarisbawahi jika dikatakan di sini, setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Saya yakin dan percaya karena Yusuf ini tukang cerita. Dia bermimpi bercerita, semua diceritakannya. Maka Yusuf menceritakan kepada Potifar bagaimana Tuhan menyertainya, bagaimana Yahweh hadir dalam setiap hidupnya. Menceritakan kebaikan Tuhan sekalipun dia di dalam status sebagai budak. Menceritakan dan menceritakan, menuturkan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Yusuf hadir di sana, menceritakan bagaimana Tuhan menyertai dia, bagaimana Tuhan hadir di saat setiap pergumulan hidupnya. Maka kita juga hari ini suruh menceritakan dan menceritakan, menuturkan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang menarik dalam ayat yang ketiga. Ayat keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Hamba yang menjadi pelayan yang setia. Hamba yang mendapat perhatian dari tuannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang mengaitkan khotbah ini dengan dunia pekerjaan. Bagaimana kita bekerja menjadi pekerja-pekerja yang sungguh luar biasa, yang mampu mengabdi pada Tuhan. Pekerja-pekerja dimanapun kita bekerja yang harus mampu menghadirkan yang terbaik dalam setiap pekerjaan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana firman Tuhan ini menjadi kenyataan, kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Bukankah Yakub juga pernah menjadi hamba di tengah-tengah keluarga Laban, yaitu orang tua Yusuf? Keluarga Laban mendapat berkat dari Tuhan. Bukankah hari ini Yusuf berada di tengah-tengah keluarga Potifar, maka keluarga Potifar mendapat berkat. Bagaimana dengan kita? Dimanapun kita berada harus mampu menjadi berkat. Panggilan firman Tuhan hari ini kepada kita, dimanapun kita berada, kita harus mampu menjadi berkat. Sekalipun kita dibuang, emas itu dimanapun diletakkan tetap emas. Sekalipun ke dalam lumpur, dia tetap emas. Sekalipun dibakar, dia tetap emas. Demikian Yusuf. Dia dibuang, dia dibuli, dia mau dibunuh, tetapi dia tetap bercahaya. Karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi dia. Saya mengajak saudara dalam setiap gerak kehidupan, undanglah Tuhan agar Tuhan menyertai saudara dalam kehidupan ini. Tuhan hadir menyertai saudara, Tuhan hadir memberkati saudara. Ketaatan saudara kepada Tuhan maka menjadikan saudara menjadi pribadi yang tangguh seperti Yusuf. Sekalipun orang banyak membuli saudara, sekalipun orang banyak membenci saudara, tapi ketika Tuhan menyertai saudara, saudara harus mampu menjadi berkat dimanapun berada. Seperti tema HKBP secara umum, menjadi berkat bagi dunia. Kita juga harus mampu menjadi berkat. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu masa lalu kita. Semua kita mempunyai masa lalu. Yusuf mempunyai masa lalu yang sungguh kelam. Sungguh luar biasa itu. Dia dibuang. Bahkan jika saudara baca nanti ayat-ayat selanjutnya, mulai dari ayat 6 sampai selanjutnya, ada suatu tugas yang sungguh luar biasa besarnya. Dia telah menang dalam tantangan yang pertama. Dia dijual menjadi hamba. Selanjutnya nanti saudara melihat ada lagi tantangan yang sangat luar biasa, di mana istri Potifar menuduh yang tidak baik bagi dia. Maka dia dipenjara. Latar belakang yang sungguh kelam.
Tapi sekelam apapun latar belakang itu, Tuhan mempunyai rencana bagi kehidupan Yusuf. Sekelam apapun latar belakang kita dalam hidup ini, majulah ke depan. Latar belakang Yusuf yang kelam, dia menjadi Perdana Menteri, dia menjadi gubernur, dia menjadi orang nomor 2. Bahkan mimpinya menjadi kenyataan. Saudara-saudaranya termasuk orang tuanya satu saat datang ke Mesir untuk meminta gandum. Mereka harus hormat kepada gubernur atau Perdana Menteri yang kala itu, yaitu Yusuf sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, hari ini kita diberangkatkan, jadilah menjadi berkat. Karena Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan ada di dalam setiap kita, maka jadilah pribadi yang tangguh dalam dunia pekerjaan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan masih senantiasa menyertai kami, bahkan memberkati kami. Hari ini kami telah disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, cobaan, persoalan yang kami hadapi, jika Tuhan senantiasa beserta kami, maka kami akan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang berkemenangan, sebagaimana Yusuf. Bapa dalam Yesus Kristus, berkati kami, jemaat Tuhan, agar kami senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada, baik dalam dunia pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Kami ini menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik, 2 amplop buat kerajaan Tuhan. Kita bernyanyi. Ini
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
dunia.